Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'wa wal aqibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hadis Mishkatul Masabih, yang insyaallah kita mengangkat satu tema tentang bagaimana kita mengobati kanker jiwa. Nah, jiwa manusia itu ketika terkena penyakit jiwa, maka kalau tidak segera diobati, tidak segera diterapi, penyakit itu akan semakin menggurita, sehingga jiwa menjadi mati ataupun jiwa manusia tidak berfungsi lagi. Padahal manusia itu ditentukan oleh kesehatan jiwanya. Jika jiwanya sehat, maka seluruh amar perbuatannya pun akan menjadi sehat, Dan sebaliknya, jika jiwanya sakit, maka seluruh tindakannya, perkataannya, bahkan ketetapannya itu pun ikut menjadi sakit, Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang apa saja yang menyebabkan kanker jiwa dan bagaimana mengobatinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'ina abdud dinar wa lu'ina abdud dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'ina, dilaknat, abdud dinar, hamba dinar, wa lu'ina, dan dilaknat, abdud dirham, hamba dirham. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang diperbudak oleh dinar ataupun dirham, alias diperbudak oleh kesenangan dunia yang ditunjukkan dengan dinar ataupun dirham. Jamaah sekalian, bahwa penyebab kanker jiwa seseorang itu disebabkan karena dia diperbudak, diperbudak oleh dunia, hubbud dunia atau hubbud dinar wa dirham, cinta terhadap dunia atau cinta terhadap harta berupa dinar ataupun dirham. Kalau bahasa kita rupiah ataupun dolar. Karena kalau manusia sudah menjadi budak dinar ataupun dirham atau budaknya dunia, sebenarnya jiwanya telah mati, karena Tuhannya telah berganti menjadi Tuhan materi, yaitu berupa dinar ataupun dirham. Maka ketika orang sudah terkena penyakit ini, virus, hubbud dinar atau hubbud dirham atau hubbud dunya, cinta dunia tadi, yang ditunjukkan
dirinya berlomba-lomba untuk mengejar uang, mengejar dinar, dirham, rupiah, dolar dan seterusnya sebagai tujuan hidupnya, ya, maka itulah kanker jiwa yang sesungguhnya, ya. Oleh karena itu kalau jiwanya sudah dipenuhi dan diperbudak oleh harta atau dunia ini, maka yang muncul berikutnya adalah sifat al-hirs, ya, sifat tamak. Sifat tamak. Sifat tamak ini itu sebagai lanjutan ketika manusia diperbudak oleh harta. Ketika diperbudak oleh harta, maka yang timbul, yang muncul di dalam jiwanya itu adalah al-hirs, ya. Ya. Hirsul mar'i 'alal mal wasyaraf. Jadi rakusnya manusia terhadap harta dan juga jabatan. Ketika sudah sampai pada tingkatan ini, manusia itu lebih hina dan lebih berbahaya daripada serigala liar. Maka hadis berikutnya dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani." Tidaklah dua ekor serigala ja'i'ani yang lapar. Jadi tidaklah dua serigala yang lapar, ursila yang dilepas, fi ghanamin pada satu kambing. Jadi kalau orang itu sudah rakus, ya, karena memang paradigma berpikirnya itu adalah dunia atau harta, sehingga muncul sifat al-hirs tadi, kerakusan-kerakusan yang menumpuk, ya, sehingga dirinya itu lebih hina, lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang lapar, yang dilepas fi ghanamin untuk mengejar satu ekor kambing. Bi afsada, lebih merusak laha baginya, min hirsil mar'i, daripada rakusnya seseorang, alal mali, atas harta, wasyarafi, dan jabatan, lidinihi, terhadap agamanya. Jadi manusia itu kalau di pikirannya tadi dikuasai oleh sifat tamak, ya, dan tamak ini bagian dari kanker jiwa, ya. Orang kalau jiwanya dipenuhi tamak itu kanker, ya, lebih parah daripada kanker stadium 4 terhadap fisiknya, ya. Bahayanya apa? Bahayanya itu lebih dahsyat daripada dua ekor serigala yang rebutan, ya, untuk memangsa satu ekor kambing, ya, yang ada di depannya. Bayangkan kalau serigala lagi lapar, itu sudah tidak lagi melihat kanan kiri, yang ada adalah ingin diterkam saja gitu, ya. Penting perutnya kenyang. Nah, itu saja, ya, ya, itu saja tidak seberapa ketika dibandingkan rakusnya seseorang terhadap harta. Makanya lihat, ya ikhwah, orang kalau sudah rakus terhadap harta, semua dunia dan isinya ingin dikantongi dirinya saja gitu, ya, tanpa peduli orang lain kelaparan, tanpa peduli mengambil hak orang lain, bahkan kalau perlu nyawa orang lain dihilangkan supaya hartanya pindah tangan, ya. Banyak kasus-kasus, ya, yang setiap hari kita saksikan di media sosial, hanya gara-gara masalah orang terlalu rakus, ya, terhadap harta dan juga jabatan ini. Demi naik pangkat, jabatan, segala cara dilakukan, walaupun itu menghilangkan nyawa orang, walaupun itu mengambil hak orang, walaupun itu merusak nama baik orang, menjatuhkan lawan sejatuh-jatuhnya, ya, demi sebuah jabatan. Kenapa? Rakus, ya, sifat al-hirs tadi, ya. Ya. Nah, inilah kanker jiwa seseorang ketika sudah sampai kepada tingkatan itu, ya.
jiwanya telah mati, ya. Wujud dirinya itu lebih bahaya daripada wujud seekor serigala, ya. Ya. Bukan serigala berbulu domba saja, dia lebih bahaya daripada serigala yang asli, ya. Serigala lapar, orang rakus itu lebih bahaya daripada serigala yang lapar. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanker jiwa seseorang itu disebabkan karena tadi hubbud dunya, cinta dunia, sehingga dia menjadi budaknya dinar ataupun dirham, rupiah maupun dolar. Yang kedua, karena sifat al-hirs, rakus, ya. Ya, rakus manusia terhadap harta maupun jabatan atau popularitas, ya. Kerakusan-kerakusan tadi itu menyebabkan rusaknya jiwa seseorang. Nah, cinta dunia dan rakus ini akan menjadikan seseorang selalu tulul amal, ya. Tulul amal itu panjang angan-angannya. Jadi panjang angan-angannya. Saking panjang angan-angannya, manusia itu lupa mati, ya. Lupa hari esok, ya. Lupa alam barzah, lupa akhirat. Karena panjang angan-angan, dia kepingin hidup seakan-akan 1000 tahun, gitu ya. Padahal usianya sudah 70 tahun, 80 tahun. Usianya, dia sadar manusia itu usianya tidak panjang. Tapi karena dia dihiasi dengan panjang angan-angan terhadap kesenangan dunia ini, maka seakan-akan dia hidup, ya, 1000 tahun lagi di masa mendatang. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu akan jumpai, wahai Muhammad, ya, di antara mereka itu ada orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia ini. Ya, manusia itu kalau udah rakus, ya, ya, alam yang Allah ciptakan, ya, kekayaan sumber daya alam suatu bangsa bisa habis hanya 1, 2, 3 orang saja terkadang. Kenapa? Rakus, ya. Dengan sifat rakus, dia bikin segala cara, bikin undang-undang, bikin kebijakan atau bikin apa saja, ya, untuk melegalkan kerakusannya itu sehingga cita-citanya tercapai, atau bahkan menghilangkan hak orang lain atau merebut hak orang lain atau nyawa orang lain. Terkadang dilakukan itu karena rakus, kepingin menguasai semuanya, ya. Kamu akan jumpai itu di antara manusia. Ini ketegasan Allah dalam surat Al-Baqarah 96, ya. Wa minal ladzina asyraku, dan juga dari kalangan orang-orang musyrik itu, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka punya angan-angan, kepingin supaya diberi umur panjang sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun, ya. Itu manusia, ya ikhwah, ya, jamaah sekalian. Kalau sudah terkena penyakit tadi, kanker cinta dunia, kemudian rakus, ya. Kemudian yang ketiga adalah muncul sifat panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan terus, ya. Ketika mati dia baru sadar, loh mati. Makanya ketika mati dia minta waktu tunda walaupun 1 detik, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sedetik saja, sebentar saja. Saya akan sedekah, saya akan menjadi hambamu yang saleh, ya. Bahkan angan-angan orang kalau sudah mati dalam kondisi kafir, ya, dalam kondisi tidak beriman, itu angan-angannya cuma 1, dia kepingin jadi seorang muslim yang melakukan amal saleh, ya. Makanya di dalam surat Al-Hijr itu dijelaskan, rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Betapa banyak orang-orang kafir itu berkeinginan ketika mereka mati, ya, laukanu muslimin, kalau seandainya mereka dulu ketika hidup menjadi seorang muslim.
Jadi ketika mereka udah dicabut nyawanya dan baru terasa dan terputus angan-angan panjangnya tadi, ya, dihentikan nyawanya, mati, dia baru melek, baru terbangun, ya, dari angan panjangnya tadi. Ketika dia sadar, ya Allah, hidupkan, aku akan menjadi seorang muslim. Hidupkan, aku akan beramal soleh. Ya. Karena kanker jiwanya tadi yang telah menggurita sehingga iman tidak masuk, ya, kehidupan orang yang seperti ini yang terkena kanker jiwanya tadi sebab cinta dunia, ya, sebab rakus, sebab panjang angan-angan, hidupnya itu sebenarnya lebih rendah daripada hewan. Hewan itu, ya ikhwah, makhluk Allah yang diciptakan, ya, ketika dia, ya, menikmati kehidupan dunia itu sekedarnya saja gitu. Ya. Bajing itu kalau dia menghabiskan satu kelapa itu hanya satu pohon, dua pohon saja. Tapi kalau manusia itu bajingan, artinya tidak punya adab, itu kelapa, ya, satu negara juga bisa habis, ya, atau satu dunia juga bisa dimakan sama dia, ya. Ya. Tapi kalau hewan itu hanya satu, tiga pohon saja yang dia makan. Manusia itu, ya, sumber daya alam satu negara pun bisa dimakan sama dia. Saking rakusnya, makanya manusia yang rakus itu derajatnya lebih rendah daripada serigala yang lapar tadi, ya. Ini yang berkata Nabi, bukan saya, ya. Lebih rendah daripada dua ekor serigala yang lapar yang merebutkan satu ekor kambing, ya. Maka dia hidupnya rendah. Nah, Allah perintahkan kepada kita, kepada Nabi, ya, kepada umat ini, kalau melihat orang itu kalau sudah terkena penyakit ini, terkena kanker jiwa ini, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka hidupnya hanya untuk makan, ya, senang-senang, ya. Wa yulhihimul amal, dininabubukan oleh panjang angan-angan. Fasaufa ya'lamun, dan kelak mereka itu akan ngerti. Kalau udah mati baru ngerti, baru sadar, ya. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan di sini bahwa, ya, min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi, orang kalau sudah rakus, ya, terhadap harta dan juga jabatan itu akan membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Dia lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang lapar yang merebutkan seekor kambing ataupun domba, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian penyebab yang keempat, ya, kanker jiwa seseorang itu disebabkan karena ittiba'ul hawa, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Mengikuti hawa nafsu, ya. Mengikuti keinginan, ya. Manusia itu kalau udah punya keinginan itu sudah lupa diri, tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengatur, ya, volume berapa jumlahnya yang harus dilakukan atau dikeluarkan, ya. Karena dia sudah lepas kontrol, hawa nafsunya telah menguasai dirinya, ya. Sehingga terkadang ketika manusia sudah diperbudak oleh hawa nafsu, seakan-akan hawa nafsunya itu menjadi Tuhan palsu di dalam jiwanya. Ini adalah stadium kanker jiwa yang paling tinggi, ya. Kalau manusia sudah menjadikan hawa nafsu, ya, keinginan kesenangan hawa nafsunya, ya, mengalahkan, ya, keinginan dan juga perintah Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apa kamu tidak perhatikan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Jadi jangan dikira orang yang menyekutukan Allah hanya nyembah patung saja. Iya, itu syirik. Nyembah berhala saja, iya, itu syirik.
Tapi ada orang yang syirik tanpa kelihatan, tanpa harus dia sujud di depan patung ataupun berhala, yaitu siapa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya ini sebagai acuan, memutuskan suatu hukum berdasarkan hawa nafsu, ya. Melakukan suatu pekerjaan berdasarkan hawa nafsu. Pokoknya hawa nafsu ini mengendalikan kehidupannya, ya. Orang yang seperti itu sama saja dia telah menjadikan Tuhan palsu berupa hawa nafsu di dalam jiwanya. Nah, ini kanker jiwa yang paling berat, ya. Kalau sudah hawa nafsunya sebagai Tuhan palsu di dalam jiwanya, maka rusaklah seluruh akhlaknya, perbuatannya, perkataannya. Kalau toh dia mengucapkan sesuatu, dorongannya adalah hawa nafsu. Kalau dia mengerjakan sesuatu, dorongannya hawa nafsu. Kalau dia membuat satu kebijakan sesuatu, terkadang juga dorongan hawa nafsu. Yang ditimbulkan apa? Kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan supaya jiwa-jiwa manusia yang terkena, ya, virus dunia tadi, virus rakus, ya, virus panjang angan-angan, virus hawa nafsu, untuk segera diterapi atau diobati, ya. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa, ya, mensucikan jiwanya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah bagian bagaimana kita membuat satu terapi, ya, untuk mengobati jiwa manusia yang sakit, ya. Ya. Jiwa manusia yang sakit perlu diobati, karena kalau tidak bisa mati. Nah, disinilah yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara mengendalikan, ya, mengendalikan keinginan. Yang pertama adalah mengendalikan keinginan. Tidak semua keinginan itu kemudian dituruti, ya, karena memang dunia ini isinya adalah keinginan, kesenangan, ya. Kesenangan-kesenangan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu memang di alam pikirannya, di alam jiwanya itu dihias-hiasi kesenangan-kesenangan. Kesenangan-kesenangan manusia tadi itu berupa syahwat, itu kalau tidak dikendalikan bisa lepas kontrol. Akhirnya diperbudak oleh hawa nafsu tadi. Jadilah abdud dinar atau abdud dirham, budak dinar ataupun budak dirham. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah kendalikan jiwa, ya. Keinginan jiwa itu dikendalikan. Rasulullah SAW bersabda dari Khabbab, ya, an Khabbab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Khabbab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anfaqa mu'minun min nafaqatin illa ujira fiha. Tidaklah seseorang menafkahkan, jadi tidaklah seorang mukmin menafkahkan min nafaqatin, dari satu nafkah, ya. Jadi apa saja yang dinafkahkan oleh seorang mukmin, ya, illa ujira fiha, kecuali diberikan pahala di dalam nafkah tersebut. Jadi apa saja yang dinafkahkan oleh seorang mukmin, yang ketika dia menafkahkan berdasarkan keimanan tadi, itu akan membuahkan pahala, ya, membuahkan pahala, ya, karena dikendalikan oleh keimanan. Illa, kecuali nafaqatuhu fi hadzat turab, illa, kecuali nafaqatuhu, nafkahnya, kecuali kalau dia menafkahkan, ya, harta tadi fi hadzat turab, untuk tanah ini, ya, untuk tanah ini, ya. Maksudnya apa? Jadi semua apa yang Allah berikan berupa rezeki,
ya, yang dinafkahkan oleh seorang mukmin itu akan diberi pahala. Akan diberi pahala. Ya. Kita nafkahi istri, anak, dapat pahala. Kita nafkahi anak yatim, dapat pahala. Kita nafkahi orang-orang yang butuh, dapat pahala. Bahkan kita menafkahi diri kita karena di jalan Allah itu juga mendapat pahala. Kecuali nafkah-nafkah atau mengeluarkan harta yang sifatnya mubazir, hanya untuk tanah saja. Apa yang dimaksud untuk tanah di sini? Ya. Jadi at-turab, ya, di sini para ulama kemudian mensyarah hadis ini, kinayatun anil badan wa ma yahsulu lahu minal ladzati az-zaidah ala qadri darurah ad-diniyah wa dunyawiyah. Jadi Nabi berisyarat kecuali nafkah untuk tanah ini, yaitu untuk badan ini atau untuk bangunan ini. Jadi apa saja yang itu kembali ke tanah. Artinya apa? Kesenangan-kesenangan yang melampaui batasnya, baik sifatnya adalah syar'i, ya, ataupun ghairu syar'i, ya. Artinya kalau orang itu sudah melampaui batas ketika menuruti kesenangan-kesenangannya, maka apa yang dinafkahkan tadi itu tidak membuahkan pahala. Bahkan itulah yang dihisab. Ya, itulah yang dihisab. Jadi manusia itu kalau lepas kontrol, mengikuti keinginan-keinginan, sehingga dia harus mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan hartanya, hanya untuk kesenangan-kesenangan yang sifatnya ladzah. Ladzah itu kesenangan pragmatis, hanya sekedar urusan perut, ya, urusan-urusan syahwat atau urusan-urusan kesenangan sesaat, ya. Itu tidak membuahkan apa-apa dari sisi pahala, bahkan itu yang akan menjadi apa? Hisab, ya. Akan menjadi hisab, ya, akan menjadi hisab. Ya. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita hidup di dunia ini supaya tidak menjadi masalah, ya, apa yang kita nafkahkan, maka harus diniatkan fisabilillah. Ini adalah obat, ya, terapi yang diajarkan oleh Nabi, bahwa ketika kita melakukan sesuatu atau menafkahkan sesuatu, maka niatkan itu fisabilillah. Ini obat, ya. Ya, supaya kita terbebas, ya, terbebas dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya hawa nafsu tadi. Apa saja? Tidur misalkan. Tidur itu sebenarnya syahwat. Orang punya syahwat tidur. Makan, itu juga syahwat makan, ya. Orang bicara itu juga syahwat, ya. Terkadang orang diam pun karena syahwat juga. Apa saja yang kita kerjakan, kalau diniatkan karena Allah, kita sedang mengendalikan syahwat kita, ya, supaya ditunduk patuhkan di jalan Allah, maka akan berbuah pahala. Makanya kalau orang tidur diniatkan karena Allah, dengan tidur orang bisa istirahat sejenak nanti supaya bisa bangun malam, bisa bangun subuh, ya, supaya badan, ya, diberikan haknya untuk istirahat, ya, karena badan kita juga punya hak. Ketika kita niatkan badan kita istirahat tadi, tidurnya badan, makannya badan, walaupun itu syahwat, tapi kalau dikendalikan dengan cara fisabilillah, diniatkan untuk jalan Allah supaya kita bisa beribadah, maka itu berbuah pahala. Tapi kalau hanya sekedar badan untuk kesenangan badan, makan hanya sekedar makan, tidur hanya sekedar tidur, bicara hanya sekedar bicara, senang-senang hanya sekedar kepentingan syahwat pragmatis, itu sia-sia. Ya'kulun wa yatamatta'un, ya tadi gaya hidup orang-orang kafir atau orang-orang fasik, hidupnya untuk makan, senang-senang saja, nggak ada pahalanya. Yang membedakan adalah tadi iman, nilai yang dibangun, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa kita itu senantiasa lurus, ya, berjalan
di atas jalan Allah ya. Sehingga 24 jam orang itu bisa beribadah walaupun dia tidak sedang sholat, walaupun dia tidak sedang haji, duduknya bisa jadi ibadah kalau diniatkan tadi ya, fisabilillah. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, prinsip hidup beliau itu salah satunya adalah laula an asira fisabilillah. Kalau aku bukan hidup di atas jalan Allah, untuk apa aku hidup? Ya. Untuk apa aku hidup? Kalau hidup hanya untuk sekedar makan ya. Hewan pun makan. Kalau hanya sekedar tidur, hewan pun tidur ya. Yang membedakan apa? Tidur makannya kita fisabilillah. Jalan duduknya kita juga fisabilillah. Jadi niat fisabilillah ini adalah terapi jiwa manusia supaya kesenangan jiwa itu terkontrol gitu. Ya, kita bisa mengukur, bisa mengendalikan ya. Apakah yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu karena Allah atau hanya karena kesenangan itu. Itulah nilai ya yang ingin dibangun supaya jiwa kita tetap terkontrol tadi. Terobati dengan niat ya fisabilillah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah ya. Nabi SAW juga mengingatkan an-nafaqatu kulluha fi sabilillah. Semua nafkah itu semuanya fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi sebenarnya kalau orang itu cerdas, apa yang dia keluarkan baik tenaga, pikiran, hartanya itu kalau diniatkan fi sabilillah adalah fi sabilillah. Tetapi ketika dia lepas kontrol, artinya nggak bisa mengendalikan tadi, sehingga diperturutkan keinginan dan kesenangannya. Sehingga kalau dia kepingin bangun rumah atau punya ini, punya itu, diturutin semua. Sehingga yang ada adalah kepingin yang barang-barang yang bagus, yang mewah. Padahal terkadang itu melampaui batasnya. Nah kalau sudah melampaui batas, kata Nabi, ilal bina, kecuali sesuatu untuk bangunan. Artinya kalau orang itu dia membangun sesuatu atau bangun rumah yang tujuannya hanya untuk ya tren rumah bagus ya, untuk rumah supaya megah, supaya mewah, fala khaira fih, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Bahkan itu jadi hisab ya, orang itu kan sebenarnya dia punya tempat tinggal hanya untuk singgah, bukan untuk menetap ya. Kalau orang itu membangun yang sifatnya seakan-akan permanen sampai 1000 tahun, sehingga menghabiskan banyak biaya yang sifatnya adalah mubadzir misalkan, maka fala khaira fih ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Apalagi kalau itu untuk kepentingan pribadi gitu ya. Suatu ketika ya, Nabi SAW kharaja yauman, beliau keluar pada suatu hari, wa nahnu ma'ahu, dan kami bersama beliau. Artinya para sahabat ini mengawal Nabi, bareng jalan sama Nabi. Faro'a kubbatan musyrifah, faro'a, kemudian Nabi melihat kubbatan, kubah, ada sebuah kubah di atas rumah atau kubah di suatu rumah, musyrifah, kubah yang mulia atau kubah yang bagus. Jadi Nabi lewat, ada satu kubah yang bagus atau yang tinggi. Musyrifah itu artinya juga tinggi. Rumahnya bagus, kemudian ada kubahnya mentereng tinggi ya, tinggi menjulang, dilihat oleh Nabi. Faqala, kemudian Nabi bertanya, ma hadhihi, ini apaan? Kubah apaan ini? Jadi ada rumah ya, yang rumahnya itu saking bagusnya, saking mewahnya, dikasih kubah gitu, tinggi, menjulang tinggi. Sampai Nabi bertanya, ini kubahnya siapa ini? Qala ashabuhu hadhihi li fulan rajulin minal ansar. Rasulullah, ini rumah miliknya seseorang dari Ansar, dari sahabat Ansar. Fasakata wa hamalaha fi nafsi. Nabi terdiam,
Dan Nabi menahan diri. Nabi kepengen marah itu, tapi Nabi diam, ya. Hatta idza jaa sahibuha fasallama alaihin nas, sehingga suatu ketika orangnya ini yang punya rumah, ya, rumahnya mewah, gede, magrong-magrong, ya, sampai ada kubahnya tadi, ya. Nah, si pemilik rumah ini akhirnya suatu ketika datang. Fasallama alaihin nas, kemudian salam untuk beliau manusia. Fa'arada anhu, ya. Kemudian Nabi berpaling. Jadi Nabi nggak mau ngurusi orang ini. Nabi berpaling. Jadi ketika Nabi didatangi, Nabi berpaling. Orang ini dicuekin sama Nabi. Nabi melakukan itu supaya sebagai punishment, sebagai hukuman, ya, supaya orang ini sadar. Sana'a dzalika miraran hatta arafa ar-rajul al-ghadab. Itu dilakukan. Jadi setiap kali si pemilik rumah ini datengin Nabi, Nabi cuekin aja gitu, ya. Dan di wajah Nabi ada tanda marah, ya. Setiap kali datang Nabi diem, ya. Dan Nabi berpaling. Itu berulang-ulang, ya. Sehingga orang yang punya rumah ini merasa, oh iya ya, Nabi kenapa sih ya kok jauhin saya gitu, ya. Akhirnya orang ini tanya sama teman-temannya, ya, fasyaka dzalika ila ashabihi. Udah dia curhat kepada teman-temannya, kenapa ya Nabi kok mencuekin saya gitu, ya. Kok saya ditinggalin sama Nabi. Nabi berpaling. Kenapa ya? Waqala, maka sahabat tadi yang bersama Nabi, yang melihat Nabi kemarin bertanya tentang kubah ini, ya. Sahabat tadi kemudian menceritakan, wallahi inni la unkiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu kharaja fara'a kubbatak. Fulan, demi Allah nih, ini kasusnya begini. Kemarin Nabi itu melihat ini kubah rumahmu itu, kamu bangun semewah itu. Nabi ingkar, Nabi gak ridho itu kamu bangun rumah kayak begitu, mewah seperti itu. Faraja ar-rajul, mendengar seketika itu orang ini pulang ila kubbatihi, menuju kubah rumahnya tadi. Fahadamaha, akhirnya dihancurin, kubah rumahnya diturunin, ya. Hatta sawwaha bil ard, sampai itu kubah rata dengan tanah. Akhirnya karena melihat bahwa bangunan seperti ini terlalu mewah, berlebihan, dan Nabi tidak ridho, akhirnya dia pulang, kubah rumahnya dibongkar, diratakan dengan tanah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin falam yaraha. Akhirnya Nabi keluar lagi lewat rumahnya si fulan tadi. Ternyata kubahnya sudah tidak ada. Qala ma fa'alatil kubah. Apa yang dilakukan oleh si kubah ini? Kubahnya kok hilang? Qalu syaka ilaina sahibu wa i'radaka fa akhbarnahu fahadamaha. Ya, faqala. Akhirnya Nabi, ya, bersabda, ya, memberikan nasihat, ya, kepada sahabat dan kita semua tentunya. Amma inna kulli bina'in wabalun ala sahibihi illa mala. Ya. Sesungguhnya setiap bangunan, ya, itu nanti akan menjadi wabal, akan menjadi bencana, hisab ala sahibihi, bagi pemiliknya. Makanya kalau bangun rumah, ya, yang sifatnya untuk pribadi, itu jangan terlalu mewah-mewah, ya. Ada orang itu punya rumah 1 hektar, punya villa di mana-mana, ya, punya bangunan kayak istana. Itu kata Nabi akan menjadi wabal, jadi bencana itu besok pada hari kiamat. Hisabnya berat, ya, bagi pemiliknya. Illa mala, kecuali apa yang, ya, tidak boleh tidak, artinya kecuali memang kalau itu diperlukan. Illa mala, kecuali apa yang memang tidak boleh tidak, artinya kecuali memang diperlukan bangunan itu, ya. Kadang orang itu kan bangun rumah, keinginannya itu kan melebihi daripada kebutuhan. Kalau sudah melebihi daripada kebutuhan, itu wabal namanya, itu udah hawa nafsu.
Akhirnya orang kan pengen aksesoris ini, aksesoris itu, ya. Model ini, model itu. Ini udah jadul, ketinggalan tipe ini, tipe itu, ya. Kepingin ini dan itulah keinginan hawa nafsu yang terkadang menjadikan penyakit jiwa, ya. Orang diperbudak itu, ya. Sehingga menjadi wabal, bencana di dalam kehidupannya dan juga bencana, ya, nanti ketika di yaumil hisab, ya. Jadi amma inna kulla bina'in wabalun ala sahibihi illa mala ya. Kecuali memang diperlukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi, ada beberapa tabi'in yang tidak setuju, ya. Ketika rumah Nabi ingin digusur, ya. Ada beberapa tabi'in, ya, yang tidak setuju ketika rumah Nabi itu digusur untuk perluasan Masjid Nabawi. Nah, maka ketika sudah tergusur itu rumah Nabi, ya, karena memang untuk hajat perluasan Masjid Nabawi, ya, maka yang dikhawatirkan oleh para sahabat dan juga tabi'in, ya, atau generasi setelahnya itu, ya, kenapa mereka bersikeras supaya rumah Nabi, bekas rumah Nabi itu tetap ada, supaya umat Islam atau generasi mendatang itu tahu ini loh rumah bentuknya Nabi itu seperti ini. Nah, orang-orang yang pernah melihat dari kalangan sahabat dan tabi'in mensifati bangunan rumah Nabi itu hanya satu gini aja. Jadi atapnya itu kalau orang berdiri, atapnya rumah Nabi itu bisa dipegang pakai tangan begini, bisa. Itu atap rumah Nabi. Jadi nggak setinggi ini misalkan, ya. Nggak sampai 3 meter atau 5 meter, apalagi yang 10 meter, ya. Tidak. Jadi kalau orang berdiri normal, tangannya dilambaikan begini, itulah atap rumah Nabi. Segitu bangunan rumah Nabi, ya. Kenapa para tabi'in sebagian mereka tidak setuju ketika rumah Nabi digusur, ya, dihancurkan? Karena itu tadi, supaya generasi mendatang itu tahu ini loh rumah Nabi, manusia terbaik di dunia, ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling sempurna. Rumahnya aja bentuknya seperti ini, hanya sepenggalah saja, hanya orang melambaikan tangannya itu sampai atap rumahnya, gitu, ya. Bahkan dalam riwayat hadis itu, luas rumah Nabi itu kalau Nabi sholat malam itu, kenapa kakinya Aisyah radhiyallahu anha terkadang disingkirkan, ya, oleh Nabi, disingkirkan? Kenapa? Ya karena tidurnya Aisyah di situ, Nabi juga sholat di situ, sehingga ketika kakinya menghalangi sujud Nabi disingkirkan, saking sempitnya itu deh tempat. Nah, itu contoh bagaimana Nabi saja, orang yang paling mulia, itu sederhananya seperti itu, supaya generasi mendatang tahu, oh ini loh sederhananya Nabi itu cukup kok, ya. Ya, terkadang orang punya rumah bagus masih kurang cukup, sudah punya rumah satu, pengen dua, pengen 3, 4, 5, ya. Punya villa ini, villa itu, punya bangunan ini, bangunan itu, padahal kosong semua juga, yang dihuni juga cuma 1 kamar. Nah, itulah kenapa Nabi tadi mengatakan semua nafkah, ya, yang dinafkahkan oleh seorang mukmin itu berpahala kecuali yang satu ini, yaitu nafkah-nafkah yang hanya sekedar menuruti keinginan jiwanya tadi. Nah, makanya tadi terapi supaya jiwa yang terkena kanker tadi, kanker penyakit jiwa, itu salah satunya adalah dikendalikan, ya, dikendalikan keinginan. Karena manusia itu keinginannya gak ada habisnya tadi, panjang angan-angannya, rakusnya juga menggurita, ya, mendarah daging. Kalau tidak dikendalikan, manusia tidak ada habisnya, gitu. Orang kenapa melakukan korupsi seperti ini? Dia sudah kaya, jabatan sudah level menteri, namanya sudah terkenal di mana-mana, kekuasaannya panjang di mana-mana, tapi masih doyan korupsi, doyan uang 10.000, uang 15.000, padahal jatah orang miskin terkadang masih doyan. Kenapa itu terjadi? Rakus, ya. Jiwa manusia itu rakusnya sampai seperti itu. Bahkan bantuan-bantuan orang miskin pun bisa disunat, bisa dikorupsi.
dalam kondisi pandemi seperti ini. Kenapa itu terjadi? Yaitulah kanker jiwa. Ya. Orang sudah buta betul itu. Bagaimana yang harusnya itu hak orang lain bisa dimakan, diambil, ya, dikurangin, ya, dikasih sih dikasih tapi dikurangin, kualitasnya dikurangin, bahannya dikurangin, ya, jumlahnya dikurangin, ya sampai, tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kenapa manusia terjadi seperti itu? Nah itulah kanker jiwa yang sudah menggurita itu menyebabkan orang itu udah buta, ya, penglihatannya, pendengarannya, ya, summum bukmun, ya, akhirnya orang jadi tuli, jadi buta, itu ya gara-gara itu tadi. Kanker jiwanya itu karena keinginan tadi. Maka harus dikendalikan. Kenapa tadi Nabi mengingkari ada orang punya rumah sampai dibikinin kubah? Nabi ingkar. Karena itu keinginan yang sudah melampaui batasnya. Kalau sudah melampaui batas namanya israf atau mubazir. Wala tubadziru tabdzira. Ya, jangan kalian mubazir, ya. Jadi kalau udah mubazir itu sudah budaya setan, ya. Dan itu yang akan menyebabkan, ya, kekacauan di dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terapi yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Mishkatul Masabih ini, yang kedua, sebagaimana riwayat dari Abi Hashim Ibni Utsbah radhiyallahu an, qala ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Hashim bin Utsbah ini, beliau pernah disumpah oleh Nabi, ya, dinasihatin, ya. Nabi menyumpah kepadaku, ya, wahai Hashim, ya, innama yakfika min jam'il mal, sesungguhnya cukup bagimu dari mengumpulkan dunia ini atau harta ini, khadimun, pembantu, wa markabun, dan kendaraan, fisabilillah, itu pun fisabilillah. Jadi orang itu harus memiliki sifat cukup, ya, atau sifat qanaah. Itu yang ngerim, bisa mengendalikan keinginan manusia. Kamu dalam masalah urusan dunia ini cukuplah kamu punya satu pembantu, ya, atau punya kendaraan, dan itu pun membantumu fisabilillah. Bukan hanya sekedar punya pembantu, bukan hanya sekedar punya kendaraan, tapi harus diikat fisabilillah, yang menolong kamu bisa jalan di atas jalannya Allah, ya. Jadi artinya apa? Dengan sifat cukup, ya, sifat qanaah, orang itu bisa mengendalikan diri. Nah, sehingga di sini alat kendalinya adalah, ya, ketika semua itu, ya, dia punya untuk fisabilillah. Orang punya kendaraan, kalau hanya sekedar punya kendaraan, tidak diniatkan untuk ngaji, tidak diniatkan untuk ibadah, ya, tidak diniatkan untuk kebaikan, maka kendaraan atau motornya atau apa saja fasilitas itu bisa menjadi bumerang, ya, bisa menjadi wabal tadi, kecuali kalau memang diniatkan fisabilillah, ya. Maka kata Nabi, ya, cukup, ya, kamu, ya, ketika mengumpulkan harta tadi itu cukup kamu punya satu pembantu, ya, punya satu kendaraan, dan itu pun untuk fisabilillah. Jamaah sekalian, nah ketika Utsman jamaah sekalian, Utsman itu saudagar kaya, udah saudagar kaya plus seorang khalifah, ya, seorang khalifah. Tapi Utsman itu, ya, sangat sederhana. Kalau dia menjamu tamunya itu dikasih makan seperti makanan raja, makanan mewah. Tapi kalau beliau masuk rumah, yang dimakan itu makanan pembantu atau makanan biasa, ya. Itu Utsman. Kenapa itu dilakukan oleh Utsman? Karena beliau mendengar sabda Nabi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, laisa libni Adam haqqun, tidaklah bagi anak Adam hak fi siwa hadhil khisal, ya, pada selain ini
keadaan, ya kecuali pada keadaan ini. Jadi hak kita hidup di dunia itu hanyalah baitun yaskunuhu, rumah sebagai tempat tinggalnya. Wa thawbun yuwari bihi auratahu, baju yang dipakai untuk menutup auratnya. Ya. Jadi hak kita hidup di dunia itu rumah sebagai tempat untuk singgah, ya, atau baju yang kita pakai untuk nutup aurat. Wajilful khubzi wal ma', dan sepotong roti, ya. Jadi sepotong roti, wal ma', dan air. Jadi hidup kita ini, hak kita hidup di dunia itu adalah kita punya atap di rumah, bisa tidur, bisa tempat di situ. Yang kedua, kita punya baju, ya, untuk nutup aurat kita sebagai sarana ibadah. Yang ketiga, kita punya segelas air atau punya sepotong roti sebagai energi supaya kita bisa jalan fisabilillah. Itu saja. Jadi kalau ada orang itu punya deposito, tabungan, dimakan 7 keturunan nggak habis, itu melampaui batas. Itu akan menjadi hisab, berat itu. Ya. Harta yang diwariskan itu berat hisabnya. Berbeda kalau harta itu diinfakkan fisabilillah, itu akan menjadi bawaan bekal besok pada hari kiamat, ya. Nah, konsep Nabi tadi hidup qanaah dan bersahaja itu adalah obat jiwa, ya, terapi jiwa supaya jiwa kita ini nggak rakus, ya. Jiwa kita itu bisa terkendali. Nah, kemudian terapi yang berikutnya adalah zuhud, ya, zuhud, ya. Nabi SAW bersabda, ya, ketika datang, ya, seseorang minta nasihat, ja'a rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amal, jika aku mengerjakannya Allah mencintai aku dan aku dicintai manusia. Ini obat, ya ikhwah, untuk terapi jiwa kita. Izhad fi dunya, kamu zuhud di dunia. Yuhibbukallah, Allah mencintaimu. Zuhud itu artinya tidak rakus, ya, tidak tamak, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Ya, dia terkadang punya dunia tapi tidak dimasukkan dalam hatinya. Itu zuhud namanya. Kamu zuhudlah dalam urusan dunia. Jangan tamak-tamak amat. Wazhadu fi ma indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau orang itu zuhud dalam urusan dunia, Allah cintai dia. Allah mencintainya, ya. Dan manusia juga mencintai dirinya karena dia nggak rakus kok. Nggak mau, ya, mengambil hak orang. Orang zuhud itu dia tahu bahwa rezekinya itu nggak akan tertukar dengan rezeki orang lain, sehingga dia nggak akan ngambil hak orang lain, mau bukan miliknya kok. Ya, kenapa harus saingan, ya, dalam urusan dunia? Kenapa harus tamak ngambil hak orang? Iya kan? Oh, itu bukan miliknya. Itu milik haknya fakir miskin. Kenapa harus disunat? Kenapa harus diambil? Ya, itu hak orang lain. Harta kita ada tempelan zakat, infak untuk yang memerlukan. Kenapa harus dikantongi sendiri? Ya, itu namanya tidak zuhud. Ya, orang zuhud itu, ya, dia mengeluarkan dunia dari dalam hatinya. Sehingga dunia itu hanya di tangan, dunia itu hanya sekedarnya dipakai untuk fisabilillah. Sehingga dia juga tidak tamak. Ya, dia merasa rezekinya tidak tertukar dengan rezeki orang, sehingga tidak ada sifat iri, dengki, hasud, ya. Orang terkadang itu kan rebutan masalah roti, rebutan masalah air, ya, rebutan masalah harta itu kan karena memang sifat tamak tadi, ya. Jiwanya terkena kanker tamak tadi, ya. Kalau dia zuhud, ya, maka Allah akan mencintai dirinya dan juga manusia akan mencintai dirinya, ya. Ya. Zuhud itu bukan berarti anti dunia, juga tidak, ya. Az-zahadatu fid dunya, makanya disyarah oleh Abu Dzar, ya, dalam sebuah hadis, ya. Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal,
Orang zuhud di dunia itu ya bukan mengharamkan yang halal. Yang halal ya jelas. Yang halal yang sudah dihalalkan oleh Allah ya halal, nggak perlu diharamkan. Wala idha'atil mal, dan juga bukan menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahadata fid dunya, tetapi zuhud di dunia itu alla takuna bima fi yadaika awthaqa minka fi yadillah. Jadi orang zuhud itu ciri-cirinya adalah apa yang di tangan kita, apa yang di tanganmu itu ya, ya tidak dipercaya ya. Artinya apa? Jangan kita terlalu percaya terhadap apa yang kita punya. Oh, saya punya jabatan, saya punya harta, sehingga menyebabkan orang itu tergantung terhadap jabatan harta. Tapi dia itu lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah. Nah, itu orang zuhud. Jadi orang zuhud itu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangan dirinya sendiri ya. Sehingga dia hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada apa yang ada di tangannya. Baik itu jabatan bisa juga habis, hilang, ya kan? Harta juga bisa habis, bisa hilang. Akal kemampuan kita juga bisa hilang. Ya. Maka orang zuhud itu dia percaya apa yang ada di tangan Allah daripada tangannya sendiri gitu. Itu zuhud. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat laka. Nah, kemudian ciri yang kedua, orang zuhud itu senantiasa mengharapkan ya, pahala di balik setiap musibah yang menimpa dirinya. Jadi terkadang orang zuhud itu nggak takut dengan musibah, ya, nggak takut dengan kemiskinan, ya, nggak takut dengan kefakiran. Ya. Kenapa? Karena dia berharap di tengah-tengah musibah itu ada pahala, ya, ada pahala. Sehingga orang zuhud itu kalau dia punya juga tidak bangga, dia tidak punya juga tidak susah. Kenapa? Dia bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada harta, jabatan, atau popularitasnya dan seterusnya. Ya. Maka zuhud itulah sebagai obat, ya, sebagai obat untuk kanker jiwa manusia. Ya. Taib jamaah sekalian, itu beberapa hal ya yang berkaitan dengan bagaimana metode mengobati jiwa yang terkena kanker jiwa ya, atau terkena penyakit-penyakit yang merusak jiwa manusia ya. Maka terapi-terapi yang diajarkan Nabi itulah hendaklah kita amalkan supaya jiwa kita tetap sehat ya. Jiwa yang sehat itu akan membawa kebaikan-kebaikan daripada perilaku, akhlak, moral manusia ya. Rusaknya jiwa juga akan merusak badan seseorang ataupun merusak perilaku seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.